Koalisi bagi PD Perjuangan kerjasama politik itu basisnya harus ideologi. PD Perjuangan berbeda dengan Partai Demokrat karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan Partai Demokrat. Itu saya tegaskan Jawa. Basisnya berbeda. Partai elektoral kami adalah partai ideologi, tetapi juga bertumpu pada kekuatan massa, sehingga kami tegaskan dari DNA-nya berbeda kami dengan Partai Demokrat. Ini tegas-tegas saja supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan hal tersebut, karena beda karakternya, beda naturnya. Ingat, suara rakyat, suara Tuhan. Bagi Demokrat, suara rakyat adalah perjuangan Demokrat. Dan saat ini, bahkan selamanya, Demokrat akan tetap berkoalisi dengan rakyat. Itulah semangat dan hakikat perjuangan kita. Kemenangan pemilu pada tahun 2004-2009 itu ternyata penuh dengan manipulasi. Pada tahun 2009 saya menjadi saksi bagaimana manipulasi DPT itu dilakukan, bagaimana politik bansos ala Taksin itu dilakukan, sehingga saat itu yang menjuluki Pak SBY itu kan Bapak Bansos Indonesia. Rahlen Nasidik merespons pernyataan Hasto terkait SBY, Bapak Bansos. Rahlen menepis anggapan Bansos sebagai instrumen elektoral. Dia menyebut SBY menganggap Bansos instrumen kesejahteraan sosial. Rahlen lalu menyinggung PDIP, Madam Bansos. Saya senang Hasto sebut SBY, Bapak Bansos. Bagi SBY, Bansos itu instrumen bagi kesejahteraan sosial karena pasar tak sensitif dengan kemiskinan. Bagi PDIP, Bansos justru instrumen elektoral. Tak percaya? Coba Hasto tanya Mensos Juliari atau bila dicegah KPK pada Madam Bansos, kata Rahlen melalui cuitan yang diunggah melalui Twitternya Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021 malam. Menurutnya Rahlen, pernyataan karma politik itu seharusnya disampaikan Hasto kepada rekannya, Madam Bansos serta kubunya. Bukan malah melempar ke orang lain. Sebenarnya bukan urusan kita bila Sekjen PDIP Hasto bermaksud menegur rekan separtainya, yaitu Madam Bansos dan kubunya, bahwa kekuasaan dengan cara salah bisa mengakibatkan karma politik. Korupsi Bansos memang sangat hina. Tapi ksatria dong, jangan nampar dengan tangan orang, ujarnya. Petinggi PDIP dan Demokrat saling sindir. Hal itu diawali dari pernyataan Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto yang mengatakan PDIP tak ingin berkoalisi dengan Partai Demokrat karena memiliki basis ideologi berbeda. Pernyataan bahwa PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan Demokrat pada kenyataannya sejak Pilpres 2004 memang belum pernah terjadi. Bukan karena soal ideologi, ngerti apa Hasto soal ideologi? Terlalu jauh kalau soal ideologi, kata Hasto dalam diskusi daring bertajuk Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024 yang digelar para sindikat. Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut PDIP tak akan mungkin berkoalisi dengan Demokrat. Andi Arief mengatakan keengganan PDIP berkoalisi dengan Demokrat didasari fakta di masa lalu bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu takluk oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan kader Demokrat. Diketahui pada pemilihan Presiden 2004 dan 2009, Megawati mengalami kekalahan dari SBY. Persoalan sesungguhnya itu karena PDIP dua kali berhadapan dengan kader Demokrat yaitu SBY selalu mengalami kekalahan, kata Andi Arief kepada wartawan. Bahkan, lanjut Andi, PDIP dapat memenangkan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 bukan karena kader utama PDIP yang dicalonkan yakni Joko Widodo. Andi Arief mengatakan bahwa Jokowi bukan merupakan kader yang dididik di PDIP sejak lama. Jauh lebih lama Puan Maharani ataupun Megawati sendiri. Jokowi sebagai kader KOS di PDIP pun bukan mengalahkan kader Demokrat. Bahkan prestasi dalam menjabat kita bisa saksikan jauh lebih baik di zaman kader Demokrat menjadi presiden hampir di semua bidang, ucapnya. Andi juga mempertanyakan pengetahuan dan pemahaman Hasto soal ideologi partai.
SBY disindir Bapak Bansos. Pada kesempatan itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga mengatakan ada pihak yang menyebut Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Bapak Bansos Indonesia. Awalnya, Hasto menyinggung soal perjanjian batu tulis antara PDIP dan Gerindra pada tahun 2009. Dikatakan Hasto, kebersamaan tersebut selesai lantaran koalisi PDIP dan Gerindra kalah oleh Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau prasasti batu tulis yang dimaksud dalam konteks politik Prabowo Mega, ya pemilu sudah selesai 2009, sehingga syarat jalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu terbukti saat itu kita kalah, kata Hasto. Meskipun sekarang karena konflik internal Demokrat mulai ada suara yang gugat kemenangan pemilu tahun 2004 sampai tahun 2009 itu ternyata penuh dengan manipulasi, lanjutnya. Kemudian, Hasto menyinggung manipulasi proses pemilihan umum saat itu. Menurut Hasto, SBY yang saat itu sebagai calon presiden petahana menerapkan politik bansos. Hal itu juga didasari dari penelitian seorang pakar asing sehingga menjuluki SBY sebagai Bapak Bansos Indonesia. Pada 2009 saya jadi saksi, bagaimana manipulasi DPT itu dilakukan, bagaimana politik bansos ala Taksin itu dilakukan sehingga ada yang juluki SBY itu Bapak Bansos Indonesia. Karena penelitian Markus Mitzner, Februari tahun 2009 ada dana 2 miliar US dollar yang dipakai untuk politik bansos, ujarnya. Karena meniru strategi Taksin, politik populisme yang kemudian menyandera APBN kita. Kemudian ditiru oleh seluruh kepala daerah Indonesia bagaimana berlomba adakan bansos sebagai bagian dari politik elektoral tapi mengandung kerawanan dalam kestabilan fiskal di masa yang akan datang, pungkas Hasto. Partai Demokrat angkat bicara mengenai Susilo Bambang Yudhoyono yang dijuluki sebagai Bapak Bansos Bantuan Sosial Indonesia. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut pernyataan tersebut merupakan ungkapan kekecewaan Hasto. Alasannya, pada Pilpres 2004 dan 2009, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kalah dari SBY yang merupakan kader Demokrat. Terkait dengan upaya mendiskreditkan Hasto terhadap Pak SBY yang dijuluki sebagai Bapak Bansos, kami pandang sebagai ekspresi kekecewaan. Karena pada masa itu, Megawati 2 kali berturut-turut kalah dalam pemilu berhadapan dengan Pak SBY, kata Kamhar kepada Tribun News. Kamhar menjelaskan, semua pihak yang mengerti ekonomi dan kebijakan publik bisa memahami dan menerima bahwa kebijakan SBY pada masa itu sangat tepat dengan memberi program bansos dan BLT. Hal itu dilakukan SBY untuk menjaga daya beli masyarakat yang kala itu terjadi krisis ekonomi global pada 2008. Dan sebagai kompensasi atas kenaikan BBM sehingga perekonomian nasional tetap terjaga dan terus tumbuh, ujarnya.